Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah 100 hari menjelang wafat, apa ada tandanya? Kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan nih, apabila tadi ilmu yang guru kasih, ada nih tanda-tandanya di kita nih. Apa yang harus kita lakukan? Nah, boleh nggak sih kita cerita tanda-tanda tersebut sama orang lain? Mungkin dari Habib dulu, Bib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila kita memiliki tanda-tanda yang tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasanya tanda tersebut mengingatkan bahwasanya pasti akan terjadi yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia atau binatang atau apapun yang ada di muka bumi ini yang bernapas pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang mempunyai kewajiban yang harus kita jalankan dan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, maka itu adalah tanda-tanda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah dengan kebaikan. Kita mau ngasih rapot kita nih, kan kita ibadah, rapot kita sholat kita bagus atau enggak? Rapot kita puasa kita bagus atau enggak? Zakat kita bagus atau enggak? Inilah yang harus kita jalankan. Ketika puasa kita, sholat kita enggak bagus, hancur kita, rapot kita buruk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman bertakwa kepada Allah. Yakin Allah Tuhan, kita hamba. Allah yang menciptakan kita, kita makhluk. Allah yang mencabut nyawa kita sebagai manusia mempersiapkan diri. Kapan waktunya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ayo dari sekarang sadarkan diri kita, sadarkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengalami yang namanya kematian pasti. Kita pasti akan dicabut nyawa oleh Allah. Kita pasti akan kembali ke rahmatullah. Kita pasti akan dikafankan. Kita pasti akan disolatkan. Kita pasti akan dikuburkan. Dan kita pasti akan ditinggalkan dan berada dalam kubur. Dan akan ditanya oleh munkar dan nakir. Persiapkan diri kita dari sekarang. Kita pasti akan terbujur kaku. Dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Apakah amal ibadah kita cukup untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Amal ibadah kita cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah? Apakah kita mendapatkan raport yang bagus? Ayo dari sekarang. Anda bekerja mencari rezeki sebanyak-banyaknya untuk biaya sekolah anak kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Itu bentuk dunia, mencari. Dapat rezeki senang. Sama, kita dapat rezeki yang banyak. Yakni dengan ibadah kepada Allah. Kita sholat, kita benar, semuanya benar. Kita berharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pilihannya dua, surga atau neraka. Masya Allah. Guru Syam silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Hidup dan mati adalah pertunjukan daripada memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan masing-masing menjawab pakai hatinya dan pengalamannya. Apakah di antara kita, di sekitar kita, orang yang kita temui yang wafat, apakah mereka sadar akan tanda-tanda ini? Kayaknya rata-rata tidak sadar. Kecuali mereka orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepengalaman kita, tanda-tanda yang kami sebutkan di episode kali ini, apakah kita menyadari orang sekitar kita? Ternyata kita tidak menyadarinya. Karena banyak juga sehat walafiat, tiada tanda-tanda, tiada sakit, toh dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya tidak ada tanda atau ada tanda, maka mari memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki bacaan Quran, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, hubungan kita sesama manusia, wabil khusus kepada kerabat kita, perbaiki hubungan kita, insya Allah akan selamat. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih Guru Syam. Ustadz Maulana. 100 hari menjelang wafat, apa ada tandanya? Ketahuilah mati itu memiliki 4 nama. Mati, wafat, ajal, dan rajiun. Mati dicabut, berarti ada proses. Kullu nafsin zakatul maut. Kemudian tadi, apalagi wafat. Wafat artinya sempurna, berarti tugasnya sudah selesai. Ketika orang sudah selesai tugasnya, maka akan kembali, akan wafat. Apalagi yang ketiga adalah
yakni ajal. Ajal artinya batas. Tidak akan maju dan tidak akan mundur. Maka dimohon kita husnul khotimah. Dan yang keempat adalah rojiun. Rojiun itu berarti kembali ke rahmatullah. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa kematian itu pasti akan datang. Tinggal apakah kita husnul khatimah atau suhul khatimah. Maka perbaiki kehidupan kita. Semoga kita meninggal dalam keadaan Amin, baik. ya Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu terlihat, dinilai dari akhirnya. Jangan dilihat dari sekarang, tapi akhir kematian seseorang. Maka 100 hari menjelang kematian, apa ada tandanya? Maka dari sini kita juga bisa belajar, ketika tanda itu memang sudah ada, yuk persiapkan diri untuk banyak bertobat, banyak ibadah, dan kembali ke rahmat Allah. Amin. Masya Allah, terima kasih guru-guruku ilmunya. Terima kasih pemirsa yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah. Dan selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Ilahi